Jogja itu menurutku selalu jadi tempat yang bikin aku pengen balik lagi dan lagi. Di sini kamu bisa ngelakuin banyak hal. Mulai dari jajan, belanja, naik delman, ketemu teman, atau duduk bengong di Malioboro lihat orang lalu lalang. Bener sih kata mereka, istimewa emang kata yang tepat. Buat orangnya, suasananya, apalagi seni dan budayanya. Dan yang paling terkenal, batik. Batik sendiri ada banyak macamnya. Kalau aku sebutin satu-satu, kayaknya kita nggak punya cukup waktu. Dari sekian banyak yang kita tahu, ternyata ada batik yang kedengeran asing di telinga, tapi udah hadir sejak lama. Hai Sobat Karya, balik lagi bersama aku Dinda Imelda di program Karya Raya 100% asli Indonesia. Nah, by the way guys, di siang hari yang cerah ini, aku lagi ada di kota yang familiar banget buat kebanyakan orang. Kota yang katanya sesuatu, kota yang katanya selalu bikin rindu. Yap, bener banget, aku lagi ada di Jogja. Di Jogja sendiri baru-baru ini aku nemuin salah satu karya kerajinan lokal yang dari namanya aja itu udah unik banget loh guys, yaitu batik kayu. Gimana tuh? Batik tapi kayu. Unik tapi bikin penasaran juga nggak sih? Maka dari itu di episode Batik Unik Sanggarpeni kali ini kita bakal cari tahu bareng-bareng soal apa itu batik kayu. Tapi sebelum itu aku penasaran deh, kira-kira masyarakat sekitar tahu nggak ya soal batik kayu? Tahu batik. Kalau batik saya tahu. Tahu? Ya, tahu. Kerajinan asal Indonesia yang memang khas udah tradisional. Ya, batik itu merupakan seni tulis ya, yang diukir di dalam atau dituangkan di dalam kain berbagai objek. Salah satunya kain, bisa kayu juga ada. Nah, tapi yang familiar bagi saya adalah di kain. Seperti itu. Batik tuh seperti pola ya, pola yang punya makna. Batik itu berasal dari Jogja, mungkin pakaian khas Jogja gitu. Belum pernah, cuma kalau misalnya aku rasa batik kayu itu kayak kerajinan batik yang ada di kayu. Kalau batik kayu saya belum pernah melihatnya secara langsung, tapi pernah mendengarnya. Tidak. Kalau untuk tentang batik kayu kayaknya belum pernah, baru dengar sih. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin batik yang diukir di atas permukaan kayu. Kalau menurut saya berarti batik kayu itu proses pembuatan batiknya atau proses seninya itu dituangkan di dalam penggunaan medianya itu kayu. Batik yang dicap dari bahan kayu. Batik kayu mungkin batik yang dibuat dari kayu mungkin. Dari namanya aja, batik kayu. Kedengeran asing banget ya. Emang bisa batik di kayu? Biasanya kalau dengar kata batik, yang kebayang tuh kain dengan motif tradisional. Tapi nggak banyak yang tahu kalau batik itu sebenarnya teknik bikin corak pakai malam.
bukan cuma soal kain aja. Nah, seni batik di atas kayu ini udah lama banget diproduksi di Sanggar Peni. Lokasinya ada di Dusun Krebet, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini mereka nggak cuma asal gambar atau mewarnai di atas kayu, tapi pakai teknik membatik asli lengkap dengan canting dan malam. Kece kan? Karena keunikannya, batik kayu jadi salah satu daya tarik utama Desa Wisata Krebet. Desa yang jadi pemenang kompetisi desa wisata tingkat nasional tahun 2024 emang famous sama kerajinan kayunya. Without any further ado, mendingan kita dengerin langsung deh penjelasan dari pengrajin sekaligus owner batik kayu Sanggar Peni, Pak Kemiskidi. Kalau Sanggar Peni itu secara tulisan itu mulai 1918. Cuma kalau saya sendiri belajarnya dari tahun 1975. Kalau awal mulanya kita dengan situasi yang kurang menguntungkan bagi saya karena pada waktu itu di sini tanahnya kan tanah yang tidak subur. Kalau bertani nanamnya di musim hujan, kalau musim kemarau nggak ada penghasilan. Kemudian saya ingin sekolah pada waktu itu kan penghasilannya nggak tentu, sehingga harus bagaimana kita berpikir supaya bisa sekolah ada penghasilan terus menerus, di antaranya adalah membuat kerajinan itu sendiri. Kalau dulu kita kan cuma membuat kerajinan dari kayu, bentuknya topeng dan wayang. Kemudian dulu kita untuk finishingnya atau pewarnaannya dengan cat sungging istilahnya. Kalau ngecat tembok itu kan ngecat, tapi kalau untuk kerajinan namanya sungging karena ada warna degradasi di situ. Kalau dulu itu, kemudian dengan adanya batik kita tidak hanya sungging tapi ada batik itu sendiri. Jadi perubahannya kalau dulu hanya cat sungging, sekarang ada batik kayu. Pada musim pandemi kemarin itu memang sangat terasa sekali, terutama bagi pelaku seni, utamanya di kerajinan yang kita rasakan. Kalau dulu di sini kan perajinnya mungkin sekitar 500 sampai 600 orang. Tapi dengan adanya pandemi itu kan kerajinan nggak laku, sedangkan kebutuhan hidup kan terus berjalan, sehingga kita banyak yang pindah pekerjaan supaya mendapatkan penghasilan. Kalau sekarang ini sudah mulai lagi, walaupun belum seperti dulu. Kalau dulu mungkin perajinnya yang kita lihat perajin ya, kalau dulu mungkin 500-an, sekarang mungkin baru sekitar 300-an. Jadi 50% lah yang sekarang mulai kembali ke kerajinan. Itu karena sudah ada pesanan, kemudian sisi lain yang sudah pindah pekerjaan mungkin sudah nyaman di sana sehingga lebih senang melanjutkan pindahan pekerjaan itu sendiri. Pertama, untuk batik kayu saya harapkan bisa diterima di masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, kalangan muda maupun secara umum di masyarakat. Kemudian kita harapkan dari teman-teman perajin juga selalu berinovasi sehingga walaupun barang fungsinya sama, mungkin bentuknya beda, warnanya beda atau motifnya beda, sehingga memberikan ketertarikan pada generasi muda yang akan datang. Abis dengerin penjelasan dari Pak Kemiskidi tadi, aku baru ngeh deh kalau ternyata batik kayu itu udah diproduksi sejak puluhan tahun yang lalu. Dan yang bikin makin salut, sampai sekarang Sanggar Peni itu masih dihandle langsung loh sama Pak Kemiskidi. Wah, nggak kebayang deh dedikasi beliau untuk terus melestarikan batik kayu. Aku jadi makin penasaran deh, kira-kira gimana ya proses bikinnya? Kalian juga kepo kan? Mau tahu lebih banyak? Yuk ikutin terus, siapa tahu nanti kita bisa coba bikin batik kayu bareng. Awalnya, bahan utama yang dipakai pastinya kayu dong. Biasanya jenis kayu yang dipilih itu yang lunak, kayak sengon, albasia, atau klepu. Kenapa sih harus kayu lunak?
Soalnya jenis kayu ini gampang dibentuk dan bisa nyerap warna dengan baik. Jadi hasil akhirnya lebih maksimal. Setelah kayu dipilih, langkah berikutnya adalah dipotong dan dibentuk sesuai model yang diinginkan. Kalau udah dibentuk, kayunya diamplas sampai halus banget. Proses ini penting supaya permukaan kayu itu mulus dan siap buat dibatik dan diwarnai. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bikin pola. Pola digambar manual di atas permukaan kayu. Pola ini berfungsi sebagai panduan pas proses mencanting, jadi detailnya harus rapi. Setelah pola selesai, waktunya membatik. Malam cair diaplikasikan di atas pola tadi pakai canting. Proses ini nggak bisa buru-buru ya, soalnya butuh ketelitian dan kesabaran tingkat tinggi. Ini yang bikin batik kayu terasa spesial. Setiap motifnya itu hasil kerja keras dari tangan pengrajin. Kalau udah selesai mencanting, kayunya siap diwarnai. Pewarnaan dilakukan dengan cara dicelup atau dioles pakai pewarna khusus. Proses ini biasanya diulang beberapa kali tergantung intensitas warna yang diinginkan. Setelah pewarnaan, kayunya direbus buat ngilangin malam. Proses ini disebut pelorodan. Nah, pas malamnya larut, pola batiknya tuh langsung kelihatan jelas banget. Ini tuh momen yang exciting banget. Karena akhirnya desainnya benar-benar muncul. Lalu kayunya dijemur sampai benar-benar kering. Tapi belum selesai di situ. Kayu yang udah jadi bakal dihaluskan lagi dan dikasih lapisan pelindung kayak vernis. Lapisan ini nggak cuma bikin tampilannya makin kece, tapi juga bikin kerajinan kayunya lebih awet dan tahan lama. Hasil akhirnya, sebuah karya seni unik yang nggak cuma indah dipandang, tapi juga penuh nilai tradisi dan dedikasi tinggi. Keren banget kan? Jadi yang disebut batik itu paling tidak ada 2 teknik aja, yaitu melalui canting disebut batik tulis sama cap, batik cap. Sementara penggunaan perintangnya itu adalah malam panas. Jadi harus malam panas, bukan malam dingin. Ada satu kampung yang itu bisa merubah ranting kayu itu bernilai ekonomi tinggi. Sehingga kampung itu lebih sejahtera dari kampung-kampung yang lain. Kampung itu namanya Krebet. Jadi setelah saya melakukan wawancara gitu ya, saya diarahkan ke Mbak Windarti. Karena Mbak Windarti inilah pembatik pertama di Krebet. Nah, Mbak Windarti ilmu batiknya di mana? Ternyata Mbak Windarti ini adalah pembatik asal Klaten, Bayat Klaten. Yang dia bekerja di Taman Sari, batik di Pak Rudi. Nah, Pak Rudi itu kemudian berinovasi batik di kayu, sehingga dia dapat ilmu batik kayunya di Pak Rudi itu. Jadi cara menjaganya ya terus diproduksi, karena pembelinya ya tetap ya itu tadi, ada yang mencintai batik tradisi, ada yang suka modern, ya pengembangan, karena ada kebaruan. Karena sebagaimana batik tulis dan cap tadi yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, maka ya batik kayu ini ya otomatis ikut di dalamnya. Ya, selagi itu keteknikannya mengikuti batik-batik tradisi, ya mengikuti batik tradisional yang saya ceritakan tadi di depan, ya otomatis batik kayu akan ada di dalamnya. Untuk pengrajinnya ya, harapan saya tetap berjuang ya, karena itu sudah dibangun lama sejak tahun 70-an. Kalau bahas seluk-beluk tentang suatu hal itu pasti seru banget ya sih? Apalagi abis dengar penjelasan dari Pak Aruman tadi, aku jadi dapat insight yang berharga banget. Jadi makin penasaran deh. Kira-kira batik kayu yang punya sejarah sepanjang itu pastinya berinfluence besar dong buat masyarakat sekitar. Yuk kita kulik lebih dalam lagi. Peran batik kayu sendiri memang menjadi daya tarik utamanya. Daya tarik utama
wisatawan berkunjung di Krebet adalah ingin melihat batik kayunya, ingin merasakan membuat batik kayunya, dan istilahnya setelah dia bisa melihat, merasakan dan bisa membeli batik kayunya. Desa Krebet basisnya memang kerajinan, khususnya lagi kerajinan batik kayu yang sudah dilaksanakan turun-menurun di desa wisata Krebet. Dampaknya memang sangat signifikan dalam rangka untuk pengembangan perekonomian. Karena apa? Karena memang banyak wisatawan yang berkunjung ke sana, daya tarik pertama adalah ingin mengetahui terkait dengan produk batik kayunya dan proses pembuatan batik kayu. Ketika teman-teman desa wisata Krebet melaksanakan kegiatan membatik, teman-teman desa wisata Krebet mempaketkan batik untuk dijual wisatawan, pasti ada limbah cairnya. Itu teman-teman pengelola desa wisata Krebet mengelola limbah cairnya. Kemudian terkait dengan limbah padat juga, karena mengelola kayu ya, masih ada limbah padatnya, sehingga teman-teman desa wisata Krebet juga mengolah limbah padatnya atau berupa kayu tadi digunakan kembali untuk dijadikan produk yang lain. Misal potong-potongan kayu yang kecil-kecil bisa dijadikan untuk produk souvenir, atau mungkin untuk belajar membatik yang kecil-kecil seperti itu. Ya, alhamdulillah dapat kami sampaikan juga bahwa pengelolaan desa wisata Krebet sudah berjalan 3 generasi. Jadi generasi pertama dulu yang mencetuskan itu, kemudian generasi kedua, dan saat ini adalah generasi ketiga. Jadi untuk regenerasi memang di Krebet cukup bagus, sehingga tadi saya sampaikan untuk Krebet itu di nasional juaranya itu dianugerah Desa Wisata Indonesia kategori kelembagaan dan sumber daya manusia. Jadi memang pas untuk di Krebet, untuk anak mudanya itu memang bisa ditunjukkan dengan proses regenerasinya berjalan dengan baik. Kalau dari kami sangat bangga ya dengan adanya Desa Wisata Krebet juga yang menunjukkan prestasinya baik di tingkat DIY maupun di tingkat nasional, mengikuti teman-teman desa wisata yang lain, karena memang beberapa tahun itu kami dari Dinas Pariwisata Bantul mendampingi teman-teman desa wisata untuk maju ke tingkat DIY maupun tingkat nasional. Di tahun 2003 juga ada teman dari Bukersari, di 2021 ada teman yang juga juara di tingkat nasional. Jadi kami sangat bangga dengan teman-teman di Krebet yang sudah bisa konsisten, mempunyai komitmen untuk membangun pariwisata di daerah. Setelah seharian cari tahu tentang batik kayu, menurutku batik kayu tuh salah satu kerajinan yang underrated. Gimana enggak? Semua aspek yang nempel di batik kayu punya keunikannya tersendiri. Dari cara bikinnya yang penuh detail, sejarah panjangnya, sampai dampaknya buat budaya dan ekonomi lokal beneran bikin aku kagum deh. Harusnya kerajinan sepenting ini dapat spotlight yang lebih layak, ya kan? Apalagi kalau ngomongin batik kayu dari tempat legendaris kayak Sanggarpeni, yang udah eksis sejak puluhan tahun lalu. Gak cuman seni, tapi ada cerita dan dedikasi panjang di baliknya. Ini sih beneran next level. Pokoknya kalau Sobat Karya mampir ke Bantul, wajib nyempetin dateng ke Desa Krebet. Buat ngerasain fun experience atau sekedar beli oleh-oleh yang ciamik di Sanggarpeni. Dijamin gak bakal nyesel. Gimana nih Sobat Karya? Sekarang pasti jadi makin educated banget gak sih soal batik kayu? Seneng banget deh bisa kenal sama salah satu kekayaan lokal yang wape tenan niki. Last but not least, perjalanan kita tuh gak sampai di sini aja guys. Masih banyak banget kekayaan lokal dari seluruh Indonesia yang wajib buat kita klik bareng. Jadi jangan bosan-bosan untuk ikutin Dinda di program Karya Raya 100% asli Indonesia. Sampai ketemu di cerita seru berikutnya. Bye-bye.